Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video kali ini. Nah, video kali ini adalah video dari lanjutan materi kemarin. Nah, pada video kali ini kita akan membahas suatu materi yang sama, yakni terkait jaringan komputer. Nah, yang kemarin itu kita sudah membahas tentang modul 1, yakni tentang apa ya, tentang dasar sebuah jaringan lah. Nah, di modul kedua ini kita akan membahas terkait switch dan device konfigurasi. Nah, maksudnya apa? Nah, di dalam Cisco ini akan membahas nantinya bagaimana switch itu bisa bekerja dengan perangkat kita, teman-teman. Oke, di sini di poin 2.1 yaitu Cisco IOS Access ya, teman-teman ya. Jadi sini Cisco itu memberitahukan bahwa Cisco itu memiliki materi terkait akses-akses jaringan, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya yakni ada poin pertama, yakni operating system, teman-teman. Nah, operating system itu apa, teman-teman? Ya, ini sebuah sistem operasi. Pada dasarnya, komputer itu tidak bisa melakukan suatu apapun, teman-teman. Nah, mengapa sebuah komputer atau perangkat yang sering kita gunakan itu disebut smart ya, seperti smartphone atau smart apapun? Karena itu adanya suatu sistem operasi yang membuat perangkat itu jauh lebih pintar. Nah, operating system itu ibarat seperti suatu sistem yang menjembatani antara manusia dengan perangkat, dengan mesin, seperti itu, teman. Dan juga di sini udah dijelaskan oleh penulisnya bahwa perangkat saat ini itu pastinya memerlukan sebuah sistem operasi, teman-teman. Di sini penulisnya bilang ya, require an operating system ya. Jadi perangkat sekarang itu memerlukan sekali sebuah sistem operasi. Karena tanpa sistem operasi itu tidak bisa ngapa-ngapain, teman. Ibaratkan seperti saya tanpa dia gitu, teman. Ya hampa rasanya. Seperti itu. Nah, di sini ada gambar ya, menggambarkan bagaimana sistem operasi itu bisa bekerja. Nah, sistem operasi itu bisa bekerja itu karena 3 faktor, teman. Pertama ada hardware tentunya, lalu ada komputer ya atau perangkat lah, perangkat lunak. Nah, yang ketiga ini adalah brain, adalah manusia. Komputer itu tidak akan bisa dioperasikan apabila tidak ada salah satunya. Misalkan hardware-nya ada, perangkat lunaknya ada, tapi nggak ada manusianya. Sama aja, komputer itu nggak akan bisa berjalan, dong. Begitu juga sebaliknya, ada manusianya, ada perangkat kerasnya, tapi nggak ada perangkat lunaknya. Seperti itu. Ya, jadi ada manusia, ada komputer, tapi nggak ada Windows-nya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini adalah gambaran ya bagaimana komputer itu bisa bekerja dengan baik ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, ini UI. Nah, GUI. Nah, maksudnya ini apa? Ini antarmuka pengguna ya, bagaimana sebuah sistem operasi itu menjembatani antara perilaku manusia terhadap mesin. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini penulisnya itu telah menjelaskan bahwa antarmuka saat ini seperti Windows, macOS, ya, Linux, dan teman-temannya ya, atau kalau di HP itu kan ada Android, iOS. Nah, itu memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan yang grafik icon ya. Di sini penulisnya menuliskan bahwa banyak yang bisa kita lakukan ya, interaksi terhadap mesin gitu, dibuat secara antarmuka ya atau UI lah. Seperti itu, teman-teman, dengan terstruktur ya. Oke, selanjutnya, nah di sini ada sebuah catatan ya, penulisnya bilang bahwa sistem operasi itu ya misalkan ya pada router rumah lah ya, biasanya disebut dengan firmware ya, di sini firmware ya. Nah, metode yang paling umum untuk mengkonfigurasi rumah ya, router rumah itu adalah dengan menggunakan UI yang berbasis website.
ya yang udah dikatakan oleh penulisnya seperti itu. Nah, oke, selanjutnya masuk ke poin ya, yakni apa sih tujuan sistem operasi itu dibuat. Nah, ini menarik teman-teman. Nah, tujuan dari sistem operasi itu dibuat. Nah, penulisnya itu mengatakan bahwa ada 3 poin di sini. Yakni apa? Eh, Sistem operasi itu ya ini cenderung ke jaringan ya teman. Jadi sistem operasi jaringan itu mirip dengan sistem operasi PC teman-teman ya. Nah, melalui UI sistem operasi PC memungkinkan ya pengguna itu bisa melakukan suatu banyak hal ya. Seperti eh, di Indonesia bilang bahwa kita itu bisa menggunakan mouse ya untuk membuat pilihan dan menjalankan program ya. Seperti ya mouse pada dasarnya ya diklik-klik lah. Habis itu kita bisa memasukkan sebuah teks atau perintah apapun ya yang udah ditentukan. Habis itu kita juga bisa melihat melihat apa yang sudah ditampilkan pada sistemnya seperti itu teman-teman. Nah, untuk tujuan sistem operasi jaringan ini itu ternyata berbasis CLI. Nah, CLI itu apa? Nah, CLI itu ya pokoknya istilah berbasis perintah lah teman-teman ya. Misalkan Cisco nih ya. Jadi di Indonesia bilang bahwa Cisco iOS itu pada switch atau router itu bisa memungkinkan teknisi jaringan untuk melakukan banyak hal teman-teman. Ya seperti teknisi-teknisi pada dasarnya ya itu bisa menggunakan keyboard biasanya untuk menjalankan program berbasis jaringan ya program jaringan berbasis CLI ya di penulisnya mengatakan seperti itu teman-teman. Nah dan juga di OS tersebut, nah teknisi itu bisa melihat apa yang ada pada sistemnya seperti itu teman-teman. Nah lalu selanjutnya ini penulisnya memberi tawaran kepada kita ya terkait contoh perangkat lunak Cisco ya yang sudah dibuat dari Cisco-nya teman-teman berupa UI-nya ya. Jadi switch itu kan perangkat keras ya. Nah, bagaimana perangkat keras itu bisa kita programkan? Nah, maka dari Cisco membuat sebuah UI panduan yang bisa digunakan secara antarmuka. Nah, seperti contoh gambarnya ini teman-teman. Ya, Catalyst 29 ini adalah aplikasi ya yang sudah dirancang untuk memprogram uh, benda switch teman-teman ya, perangkat switch seperti itu. Lalu selanjutnya di poin selanjutnya yakni ada metode akses teman-teman ya, di mana switch akan meneruskan ya sebuah traffic ya, sebuah data masuk ya secara default bawaan sehingga tidak perlu lagi dikonfigurasi apapun seperti itu. Nah, juga di sini ada terkait metode ya, ada banyak metode yang bisa switch lakukan apa saja seperti misalkan ada konsol jadi sudah mendukung perintah ya seperti manajemen fisik yang menyediakan akses out of band ya ke perangkatnya seperti itu teman-teman. Dan juga di switch itu ya yang sudah dirancang oleh Cisco itu juga terdapat SSH. Nah, SSH itu apa? Nah, SSH yakni seperti koneksi lah. Kita bisa meremote suatu program dari jarak jauh, teman-teman. Dan juga di sini ada telnet ya. Telnet itu membuat sebuah sesi perintah ya yang melalui jaringan, teman-teman. Nah, lalu di poin selanjutnya ya ini ada terminal program ya, program emulasi terminal. Nah, penulisnya itu mengatakan bahwa ada beberapa program ya yang dapat dilakukan oleh terminal. Misalkan seperti terhubung ke perangkat jaringan baik melalui koneksi atau melalui sebuah port, teman-teman. Dan juga bisa penulisnya mengatakan or by an SSH Telnet connection. Jadi kita bisa memasuk sebuah program ya sebuah server lah melalui SSH yang sudah dibuat dari switch-nya itu teman-teman. Lalu di sini ada beberapa program ya teman-teman. Yang pertama ada sebuah aplikasi yang namanya Putih. Ini buat
merepot sebuah IP ketika kita mempunyai sebuah server ya, kita remote dari jarak jauh. Nah, itu bisa menggunakan sebuah putih. Nah, lalu di sini ada Raratim ya, cuma jarang diketahui teman-teman. Ya, cuma yang sering kita gunakan ya para teknisi jaringan itu biasanya menggunakan putih teman-teman. Nah, di poin selanjutnya yakni sebuah quiz ya teman-teman. Nah, oke. Di poin pertama kita sudah tahu terkait Cisco yang telah memberikan penawaran aplikasinya yang telah dirancang dan kepada kita di poin pertama. Oke, selanjutnya yakni terkait tentang navigasi teman-teman. Nah, apa sih itu navigasi teman-teman? Nah, navigasi itu kan ibaratkan seperti sebuah jendela tuh. Bisa dibuka dan bisa ditutup tuh. Seperti itu. Nah, di jaringan sendiri itu juga mempunyai sebuah navigasi ya. Seperti misalkan di poin pertama nih teman-teman. Penulisnya itu menjelaskan bahwa primary command modes ya. Jadi mode perintah lah ya. Jadi kita bisa memasukkan sebuah perintah-perintah yang umum digunakan teman-teman. Seperti itu ya. Karena jaringan ini itu dia berbasis CLI ya, berbasis perintah seperti itu. Mulai dari kita mengakses sebuah IP-nya atau mengakses sebuah apapun di dalam komponen jaringan itu berupa CLI atau berbasis perintah teman-teman. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya yakni ada configuration mode and subs configuration. Nah, maksudnya apa? Ya, di sini mode konfigurasi ya teman-teman, bahwa penulisnya itu bilang bahwa di suatu jaringan itu terdapat line configuration mode ya. Nah, digunakan untuk mengkonfigurasi akses konsol ya, seperti SSH, Ethernet, AUX ya, atau semacamnya teman-teman. Jadi ketika kita mempunyai suatu server, nah server itu bagaimana kita bisa mengakses jarak jauh, nah maka dibutuhkan sebuah konfigurasi, mode konfigurasi bisa melalui SSH atau melalui apapun ya teman-teman, seperti itu. Dan juga ada interface-nya juga, bagaimana uh, suatu server itu bisa dikonfigurasi dengan mudah ya, mulai dari mengatur sebuah portnya ya, bahkan dari jaringan routernya teman-teman, seperti itu. Nah, ini ada sebuah video ya, video terkait iOS ya, yang udah dirancang oleh Cisco-nya. Oke, baik. Di poin selanjutnya yakni tentang navigasi ya teman-teman ya, navigasi antar aplikasi iOS. Nah, dari berbagai banyak perintah yang umum digunakan ya. Nah, untuk berpindah dari user access mode ke privilege, nah itu ada perintahnya teman-teman. Nah, perintah seperti contoh ini ya teman-teman. Switch terus memiliki sebuah parameter di dalamnya ya, seperti itu. Nah, lalu ini terdapat juga video teman-teman ya, bagaimana penjelasan terkait sebuah navigasi itu sendiri yang udah dipaparkan oleh pihak Cisco-nya sendiri teman-teman. Baik. Di sini ada sebuah catatan teman-teman ya, terkait aktivitas atau sintaks ya, ketika sintaks itu dijalankan. Nah, ketika nih ya, jadi penulisnya itu mengatakan ketika kita teman-teman mempelajari atau mengubah suatu konfigurasi perangkatnya. Nah, di sini penulisnya mengatakan bahwa bagaimana menciptakan sebuah peralatan ya, sebuah jaringan yang aman untuk kita bangun teman-teman. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu teman. Dan juga di sini ada sebuah sintak ya teman. Nah teman-teman di sini bisa coba sendiri bagaimana kita memeriksa sebuah perintah ya,
entah itu perintahnya benar atau tidak, gitu. Nah, ini juga dikembangkan oleh Cisco-nya sendiri, teman-teman. Nah, lalu di sini ada sebuah pertanyaan ya, pada umumnya lah. Oke. Nah, masuk ke poin ketiga, yakni tentang struktur perintah, teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita menuliskan sebuah perintah, apalagi terhadap jaringan nih, nah itu ada strukturnya sendiri, teman-teman. Nah, di sini kita akan mempelajari ya, yang udah dipaparkan oleh penulisnya terkait perintah dasar ya dari suatu jaringan, teman-teman. Nah, di sini ada gambar ya, bahwasanya jadi perangkat Cisco iOS ini itu ternyata mendukung banyak perintah, teman-teman ya. Mulai dari prompt, command, space, bahkan keyword argumennya, teman-teman. Seperti itu. Dan juga, nah, jadi maksud keyword argumen ini apa sih? Nah, ini itu adalah sebuah parameter spesifik ya, yang ditentukan dalam sistem operasi, teman-teman. Jadi kan ketika kita membangun sebuah server ya, pasti kita kan nggak akan lepas dari yang namanya perintah atau konsol lah. Nah, cuma di jaringan ini ketambahan. Nah, bagaimana ada suatu keyword tertentu yang dia memiliki sebuah parameter spesifik, teman-teman. Seperti itu. Sehingga argumen-argumen itu ditentukan sebelumnya. Hingga banyak sekali variabel yang digunakan oleh penggunanya, teman-teman. Nah, ini ada sebuah apa ya, perintah ya untuk mengecek, teman-teman. Di sini ada boldface, talix, dan banyak lagi ya. Teman-teman silakan bisa pelajari sendiri ini. Oke, selanjutnya masuk ke fitur ya. Jadi ternyata di iOS terdapat sebuah fitur yakni bantuan. Jadi fitur ini gunanya untuk apa? Yakni membantu sebuah sintak kita ya, bagaimana ketika kita bingung nih ya, mau memasukkan perintah apa saja yang tersedia. Nah, fitur ini itu bisa membantu, teman-teman. Jadi setiap program itu yang dijalankan berbasis perintah ya, itu pasti memiliki sebuah fitur bantuan ya untuk memudahkan para penggunanya untuk berselancar, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini juga ada video ya yang udah diberikan oleh siswanya ya terkait konteks sensitif, teman-teman ya, dan juga pengecekan sebuah perintah ya. Nah, lalu di poin kelima di sini yakni hotkey ya, tombol hotkey dan juga beberapa shortcut, teman-teman ya. Nah, jadi di sebuah aplikasi yang udah dirancang oleh Cisco-nya, nah ternyata juga memiliki sebuah shortcut ya atau sebuah hotkey yang memudahkan kita untuk memasukkan sebuah perintah atau mengarah ke sebuah halaman lain seperti itu. Contohnya tab ya, tab itu untuk menyelesaikan ya suatu perintah. Ketika kita menuliskan perintah tuh ya, nah terus ada apa ya? Ya ada snippetnya. Nah pencet tab maka nanti apa yang kita tulis langsung selesai, teman. Terus juga ada backspace ya untuk menghapus karakter mulai dari kiri kursor ya, dan juga Ctrl D yakni menghapus suatu karakter, dan juga ada banyak, teman-teman ya yang bisa teman-teman pelajari sendiri. Nah, dan di sini penulisnya tuh mengatakan, teman-teman, bahwa meskipun tombol delete ya, tombol delete biasanya menghapus karakter, nah di sebelah kanan prompt, nah struktur perintah iOS tidak mengenal tombol delete, teman-teman. Jadi delete itu tidak berfungsi di iOS ini. Sehingga ketika teman-teman ingin menghapus suatu perintah, ya teman-teman bisa menggunakan backspace. Dan di sini backspace ya atau Ctrl D seperti itu. Nah, dan juga di sini ada keystroke ya.
untuk seperti pemisah lah, enter ataupun space seperti itu. Dan juga ada banyak ya tutorial ini terkait panduan penggunaan shortcut pada aplikasinya. Bahwa di sini penulisnya sudah memaparkan video terkait hotkey dan shortcutnya, teman-teman. Ya, dan di sini juga ada Ctrl C ya, terus habis itu Ctrl V ya, yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ketika ngopas makalah. Oke. Nah, lalu selanjutnya di sini ada paket tracer, teman-teman ya, yang bisa kita download. Contohnya nih, navigasi iOS ya, ataupun PDF-nya, teman-teman. Oke. Rasa itu untuk pembahasan yang poin ketiga, teman-teman ya. Subpoin ketiga di sini ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke basic basic device konfigurasi, teman-teman. Jadi basic device konfigurasi ini adalah perangkat ya, bagaimana mengkonfigurasi perangkat, tapi ini dasarnya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini device name ya, bagaimana perangkat itu bisa kita kenali, teman-teman. Nah, di sini penulisnya itu mengatakan, teman-teman ya, mulailah dengan sebuah huruf. Wah, ini kata-kata hari ini ya. Hingga ketika kita membuat suatu dokumen di sini ya, teman-teman, penulisnya bilang ya, ketika kita membuat sebuah deskripsi atau membuat suatu dokumen, ya, biasakanlah kita melakukan sebuah hal ini tuh. Penulisnya tuh sudah memberikan ya. Ya, pertama mulailah dengan sebuah huruf ya. Jadi jangan menuliskan dokumen itu diawali dengan angka ya. Jadi huruf lah. Habis itu tidak mengandung spasi. Bagaimana ketika kita memisahkan antara suatu kata? Nah, itu bisa menggunakan sebuah tanda penghubung ya, teman, di sini ya, tanda dash ya, tanda penghubung seperti itu ya, entah itu underscore atau strip ya, atau apapun ya, sehingga membuat suatu nama itu, penamaan itu menjadi mudah, menjadi rapi seperti itu. Dan juga di sini ada gambar ya, teman-teman. Jadi gambar ini ya, sini juga sudah dijelaskan bahwa ketika perangkat jaringan diberi suatu nama, nah, mereka itu mudah diidentifikasi untuk tujuan konfigurasi, teman-teman ya. Seperti ini, SW floor 3. Nah, jadi tidak ada spasi ya. Nah, untuk sebagai penghubung antar kata menggunakan tanda strip di sini, teman-teman ya. Jadi ini untuk penulisan ya. Penulisan di iOS-nya. Itu. Lalu di poin selanjutnya, di sini ada petunjuk terkait password ya. Bagaimana penggunaan kata sandi yang lemah atau mudah ditebak. Nah, itu yang menjadi kerentanan bocor ya terhadap suatu sistem, teman. Dan itu juga menjadi masalah keamanan terbesar ya bagi sebuah instansi ataupun sebuah sistem ya. Nah, sehingga bagaimana membuat suatu kata sandi ya, password itu yang susah untuk ditebak. Nah, di sini penulisnya itu udah memberikan sebuah contoh, teman. Yang pertama, ya, gunakan kata sandi yang panjangnya lebih dari 8 karakter. Nah, ini biasanya juga ini beberapa sistem itu menerapkan uh, validasi ini, teman-teman ya. Jadi ketika kita memasukkan karakter ya, kurang dari 8 itu biasanya muncul sebuah notifikasi bahwasanya password yang dibuat harus melebihi 8 karakter. Itu. Terus juga ada nih, sering kita jumpai ya, karakter yang kita buat ya itu harus mengandung huruf besar, huruf kecil ya, habis itu angka dan karakter spesial ya, karakter, dan juga beberapa nomor ya, seperti itu. Nah, ini biasanya sering kita jumpai di beberapa sistem, teman-teman ya. Nah, dan juga nih yang terakhir ya, jangan menggunakan kata-kata yang umum ya, yang mudah ditebak seperti ya 1, 2, 3, 4 lah. Itu jangan mudah ditebak. Oke.
Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana konfigurasi sebuah password, teman-teman, ya. Jadi, penulisnya itu mengatakan bahwa saat pertama kali kita terhubung ke perangkat, ya, when you initially connect to device, di sini, ketika kita sudah berada di suatu perangkat, nah, bagaimana menciptakan sebuah password yang susah ditebak, seperti itu, teman-teman. Nah, di sini juga ada beberapa perintah yang bisa digunakan ya untuk mengkonfigurasi sebuah password, teman-teman. Nah, ya ini masuk ke poin selanjutnya terkait sebuah enkripsi password, teman-teman ya. Nah, penulisnya ini mengatakan bahwa setiap program yang dijalankan, nah itu menampilkan sebagian besar kata sandi ya dalam bentuk teks biasa, teman-teman. Nah, ini sebuah kerentanan ya, merupakan ancaman keamanan ya, karena siapapun itu dapat menemukan kata sandi jika mereka memiliki aksesnya, teman-teman. Jadi bagaimana ketika kita membuat suatu password, itu disimpan ke dalam suatu file yang benar-benar aman ya, sehingga ketika orang mengaksesnya itu mengalami kesulitan, teman-teman. Gitu. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, lalu yang ini adalah banner message. Nah, di mana ketika kita membuat suatu password ya, nah di sini kita diwajibkan, teman, untuk menyiapkan sebuah pesan ya, di mana untuk mencegah penggunanya itu membuat password yang asal-asalan sehingga mudah ditebak ujung-ujungnya, seperti itu. Jadi banner message ini perlu diterapkan suatu sistem, teman-teman. Ya, dan juga di sini ada video terkait akses ya, akses administrasi ke perangkat switch, teman-teman. Jadi ini juga ada sintak untuk melakukan pengecekan ya. Jadi ini termasuk konfigurasi dasar, teman-teman. Ini lo ingin ngecek ya. Oke, ini untuk subpoint ini kita sudah selesai ya terkait konfigurasi suatu perangkat, teman-teman. Jadi kita sudah belajar ya bagaimana kita itu bisa membuat sebuah password yang susah ditebak ya, mulai dari petunjuk penggunaan password bahkan enkripsi password, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke save configuration. Nah, ini. Jadi bagaimana apapun yang kita buat di dalam switch itu bisa kita simpan, teman-teman, ya, atau simpan konfigurasi. Oke, teman-teman, untuk materi save configuration kita akan sambung di sesi video berikutnya karena video ini sudah terlalu panjang, kita potong, teman-teman. Oke, kita cukupkan sampai sini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Now that we're so